Dunia berubah lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan. Krisis demi krisis muncul tanpa henti, membawa kita ke tepi jurang ketidakpastian. Tapi, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan bagaimana kita bisa menghadapi gelombang tantangan ini? Dunia sedang menghadapi serangkaian krisis yang mengguncang pondasi global kita. Dari perubahan iklim hingga konflik geopolitik. Tantangan-tantangan ini menguji kemampuan kita untuk bertahan dan berkembang. Perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah melihat suhu global yang meningkat dengan cepat akibat aktivitas manusia, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana telah menciptakan lapisan tebal di atmosfer kita, menjebak panas dan menyebabkan suhu bumi terus naik. Akibatnya, es di kutub mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menyebabkan permukaan laut naik dan mengancam kota-kota pesisir di seluruh dunia. Selain itu, pola cuaca menjadi semakin tidak terduga. Topan semakin sering terjadi, musim kemarau semakin panjang, dan hujan deras mengakibatkan banjir di tempat-tempat yang sebelumnya jarang terdampak. Tidak hanya itu, perubahan iklim juga berdampak langsung pada kehidupan jutaan, bahkan miliaran orang. Kebakaran hutan yang dahsyat, kekeringan yang mematikan, dan bencana alam lainnya telah memaksa banyak orang meninggalkan rumah mereka, menciptakan gelombang pengungsi iklim, tanah pertanian yang mengering dan kegagalan panen di berbagai belahan dunia, menambah tekanan pada pasokan pangan global, memicu krisis kelaparan. Meski demikian, harapan belum sepenuhnya hilang. Komunitas internasional semakin menyadari bahaya perubahan iklim dan berupaya mencari solusi. Dari kesepakatan global untuk mengurangi emisi hingga inovasi teknologi yang ramah lingkungan, ada banyak langkah yang bisa diambil untuk membatasi dampaknya. Namun, waktu terus berjalan dan tindakan segera diperlukan untuk menghindari dampak terburuk dari krisis iklim ini. Krisis energi dan pangan adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya saling terkait dan sama-sama krusial bagi keberlangsungan hidup manusia. Seiring dengan pertumbuhan populasi global dan meningkatnya permintaan, dunia kini menghadapi tantangan besar dalam memastikan pasokan energi dan pangan yang stabil dan terjangkau. Ketergantungan kita pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara telah menyebabkan kerentanan besar dalam pasokan energi global. Ketidakstabilan politik di negara-negara penghasil minyak, penurunan produksi, dan meningkatnya permintaan dari negara-negara berkembang. Semuanya telah berkontribusi pada melonjaknya harga energi. Bagi banyak negara, terutama yang bergantung pada impor energi, hal ini berarti biaya hidup yang lebih tinggi dan ekonomi yang tertekan. Lebih dari sekadar masalah ekonomi, krisis energi juga memperlambat transisi menuju sumber energi terbarukan. Ketergantungan pada bahan bakar fosil tidak hanya memperburuk perubahan iklim, tetapi juga menciptakan ketidakpastian politik dan ekonomi. Solusi seperti energi terbarukan angin, matahari, dan air menjadi semakin penting. Namun transisi ini membutuhkan waktu dan investasi besar. Sementara itu dunia terus berada di bawah tekanan untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat. Di sisi lain, krisis pangan adalah ancaman yang semakin nyata, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim dan konflik. Kekeringan, banjir, dan perubahan cuaca ekstrem telah mengganggu siklus pertanian, mengurangi hasil panen, dan mengancam ketahanan pangan di banyak negara. Harga pangan yang melonjak membuat banyak keluarga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di negara-negara berkembang. Ketika harga bahan pangan naik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Negara-negara yang bergantung pada impor bahan pangan menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi harga global, yang seringkali dipicu oleh faktor-faktor di luar kendali mereka, seperti konflik geopolitik atau bencana alam. Hal ini juga memicu ketidakstabilan sosial dengan meningkatnya kerusuhan dan protes akibat kelangkaan pangan.
Namun, di tengah tantangan ini, ada juga peluang. Teknologi dan inovasi dalam bidang pertanian, seperti pertanian berkelanjutan dan solusi pangan berbasis teknologi, menawarkan harapan untuk mengatasi krisis ini. Kerjasama internasional dan kebijakan yang tepat juga bisa memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke makanan yang cukup dan berkualitas. Konflik geopolitik telah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi stabilitas global di abad ke-21. Ketika negara-negara besar saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, pengaruh, dan sumber daya, dunia menjadi semakin tidak stabil dan rentan terhadap konflik bersenjata yang dapat meluas dan mengancam perdamaian dunia. Ketegangan global terus meningkat di berbagai wilayah. Dari Timur Tengah yang bergejolak, Asia Timur yang dipenuhi ketidakpastian, hingga Eropa Timur yang berada di bawah bayang-bayang perang. Di Timur Tengah, konflik yang sudah berlangsung lama terus memanas dengan campur tangan kekuatan eksternal. Sementara di Asia Timur, persaingan antara negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat menciptakan ketidakpastian regional yang tinggi. Di Eropa Timur, ketegangan antara Rusia dan negara-negara NATO telah mencapai titik kritis. Dengan peningkatan kekuatan militer di sepanjang perbatasan dan risiko eskalasi yang nyata. Ketegangan ini diperburuk oleh perselisihan lama, ambisi nasional, dan rivalitas geopolitik yang mendalam. Konflik ini tidak hanya mengancam negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga memiliki potensi untuk menarik seluruh dunia ke dalam krisis yang lebih besar. Dampak dari konflik geopolitik tidak hanya terbatas pada medan perang. Ketegangan ini juga memiliki konsekuensi ekonomi yang luas. Dari gangguan pasokan energi hingga ketidakpastian pasar global. Sanksi ekonomi, perang dagang, dan ketidakstabilan politik membuat ekonomi dunia berada dalam kondisi yang rapuh. Sementara itu, jutaan orang terjebak dalam konflik, kehilangan rumah, dan terpaksa menjadi pengungsi. Menciptakan krisis kemanusiaan yang meluas. Peningkatan pengeluaran militer oleh negara-negara besar hanya memperburuk situasi, mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika negara-negara fokus pada perlombaan senjata, perhatian terhadap isu-isu global lainnya, seperti perubahan iklim dan kemiskinan, semakin terabaikan. Hasilnya adalah dunia yang semakin terpecah, di mana ketidakpercayaan dan persaingan mengalahkan kerjasama dan perdamaian. Meski situasinya tampak suram, diplomasi tetap menjadi alat penting untuk mencegah eskalasi dan menyelesaikan konflik. Melalui dialog, mediasi, dan kerjasama internasional, banyak konflik yang bisa diatasi sebelum mencapai titik didih. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta aliansi regional, terus bekerja keras untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia. Namun, diplomasi memerlukan komitmen dan kesediaan untuk berkompromi dari semua pihak yang terlibat. Masyarakat internasional harus bersatu dalam mendukung penyelesaian damai. Sementara negara-negara harus menahan diri dari tindakan yang bisa memperburuk situasi. Hanya melalui kerjasama yang kuat dan pemahaman bersama, dunia dapat menghindari ancaman perang yang lebih besar dan membangun masa depan yang lebih aman dan damai. Krisis kemanusiaan adalah salah satu dampak paling tragis dari berbagai konflik, bencana alam, dan ketidakstabilan global. Setiap tahun, jutaan orang di seluruh dunia terpaksa meninggalkan rumah mereka, kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar, dan hidup dalam kondisi yang sangat rentan akibat krisis yang seringkali berada di luar kendali mereka. 1. Salah satu dampak terbesar dari krisis kemanusiaan adalah gelombang pengungsi dan migrasi paksa. Dari konflik bersenjata hingga perubahan iklim yang merusak, banyak orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari keselamatan di tempat lain. Saat ini, lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia hidup sebagai pengungsi atau pengungsi internal, jumlah tertinggi sejak Perang Dunia II. Pengungsi ini sering kali harus menempuh perjalanan yang berbahaya dan tidak pasti, menghadapi berbagai risiko di sepanjang jalan. Mereka tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga komunitas,
pekerjaan, dan masa depan mereka. Di banyak tempat, mereka menghadapi diskriminasi, penolakan. Belum lagi kondisi hidup yang buruk di kamp-kamp pengungsi yang terlalu padat dan kekurangan sumber daya. 2. Kelaparan dan kekurangan gizi adalah krisis kemanusiaan lainnya yang terus memburuk, terutama di wilayah yang dilanda konflik dan bencana alam. Ketika sistem pangan lokal hancur dan bantuan kemanusiaan sulit dijangkau, jutaan orang, terutama anak-anak, menjadi korban kelaparan yang parah. Di beberapa wilayah, krisis ini telah mencapai titik di mana kelaparan massal menjadi ancaman nyata. Menurut data PBB, lebih dari 800 juta orang di seluruh dunia menderita kelaparan kronis, dengan sekitar 45 juta anak-anak mengalami kekurangan gizi yang parah. Situasi ini diperburuk oleh konflik yang memotong jalur distribusi pangan, perubahan iklim yang menghancurkan lahan pertanian, dan pandemi yang mengganggu ekonomi lokal. 3. Akses terhadap layanan kesehatan menjadi semakin sulit di tengah krisis kemanusiaan. Di wilayah-wilayah yang terkena dampak konflik atau bencana, fasilitas kesehatan seringkali hancur atau tidak berfungsi, dan staf medis menghadapi risiko besar saat mencoba memberikan perawatan. Penyakit yang seharusnya dapat dicegah dan diobati menjadi penyebab utama kematian karena kurangnya akses terhadap perawatan dasar. Pandemi COVID-19 juga memperburuk situasi, dengan banyak negara yang sudah rentan mengalami lonjakan kasus dan kekurangan sumber daya medis. Vaksin dan perawatan yang tersedia di negara-negara maju seringkali sulit diakses oleh mereka yang paling membutuhkan, meninggalkan populasi rentan tanpa perlindungan yang memadai. Di tengah kegelapan ini, ada harapan dalam bentuk solidaritas dan bantuan internasional. Organisasi kemanusiaan bekerja tanpa lelah untuk memberikan bantuan darurat, menyediakan makanan, air bersih, perawatan medis, dan tempat tinggal bagi mereka yang membutuhkan. Namun, bantuan ini seringkali tidak mencukupi untuk menjangkau semua orang yang terkena dampak, dan tantangan logistik serta keamanan membuat distribusi bantuan menjadi sangat sulit. Sementara bantuan internasional penting, solusi jangka panjang harus melibatkan upaya untuk mengatasi akar penyebab krisis kemanusiaan, seperti konflik, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Komunitas global harus bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang hidup dengan aman, bermartabat, dan sejahtera. Di tengah kegelapan krisis global, selalu ada secercah harapan. Meski tantangan yang kita hadapi tampak sangat besar, manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi, berinovasi, dan mencari solusi. Dari teknologi canggih hingga gerakan masyarakat yang penuh semangat, dunia tidak kehabisan cara untuk mengatasi krisis dan membangun masa depan yang lebih baik. Teknologi memegang peran kunci dalam mencari solusi untuk banyak masalah global. Di bidang energi, inovasi seperti panel surya, angin, dan penyimpanan energi baru sedang mengubah cara kita memproduksi dan menggunakan listrik. Sementara itu, teknologi seperti pertanian vertikal dan bioteknologi membantu kita menghasilkan pangan dengan lebih efisien, meskipun dalam kondisi lingkungan yang semakin sulit. Kota-kota pintar dengan infrastruktur yang berkelanjutan sedang berkembang di seluruh dunia, mengurangi jejak karbon dan meningkatkan kualitas hidup. Transportasi hijau, pengelolaan sampah yang lebih baik, dan arsitektur ramah lingkungan adalah bagian dari upaya global untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan nyaman bagi semua orang. Namun, teknologi saja tidak cukup. Kekuatan sebenarnya terletak pada manusia, di tangan individu dan komunitas yang bersatu untuk perubahan. Di seluruh dunia, gerakan masyarakat muncul untuk menuntut keadilan, memperjuangkan hak asasi manusia, dan mendesak tindakan terhadap perubahan iklim. Kepemimpinan yang berani dan visi yang kuat dari para pemimpin global juga mendorong kemajuan dalam menangani masalah-masalah mendesak ini. Di tingkat lokal, inisiatif komunitas membantu menciptakan perubahan yang nyata. Dari program penghijauan hingga inisiatif pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memberdayakan individu untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Pada saat yang sama, dialog dan kerjasama internasional terus mendorong resolusi konflik,
serta menciptakan lingkungan yang lebih damai dan stabil. Kerjasama global adalah kunci untuk mengatasi krisis yang melintasi batas negara. Melalui perjanjian internasional dan aliansi strategis, negara-negara bekerja sama untuk mengurangi emisi, melindungi lingkungan, dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap sumber daya penting seperti air bersih dan pangan. Perserikatan bangsa-bangsa dan organisasi internasional lainnya memainkan peran penting dalam mengoordinasikan upaya-upaya ini dan menyediakan platform untuk dialog dan kolaborasi. Bantuan kemanusiaan yang terkoordinasi dengan baik juga membantu meringankan penderitaan jutaan orang yang terkena dampak krisis. Dari tanggapan cepat terhadap bencana alam hingga program pemulihan jangka panjang. Kerjasama internasional memastikan bahwa tidak ada yang ditinggalkan dalam upaya global untuk membangun dunia yang lebih adil dan sejahtera. Meskipun tantangan yang kita hadapi tampak luar biasa, harapan tetap ada. Setiap tindakan kecil, setiap upaya kolektif, dan setiap inovasi baru membawa kita lebih dekat ke dunia yang kita impikan. Dunia yang aman, berkelanjutan, dan penuh dengan peluang bagi semua orang. Harapan bukan hanya tentang melihat masa depan yang cerah, tetapi tentang bekerja bersama untuk mencapainya.